Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan video kali ini saya akan mencoba membahas tentang MySQL. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengenal apa itu database. Database sendiri dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan sebuah informasi. Dan pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Lalu, basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data untuk diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan juga update yang rumit. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan, yaitu SQL, MySQL. Pengertian struktur query language atau SQL adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk memanajemen data dalam RDMS. Apa itu RDBMS? RDBMS adalah pendekan dari Relational Database Management System. RDBMS adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel yang lain. Suatu database terdiri dari banyak tabel. Contoh RDBMS ini sendiri yaitu MySQL, terus Oracle, terus Microsoft SQL Server, dan lain-lain. Dan SQL biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk manipulasi data. Dan perintah SQL ini sering juga disingkat dengan sebutan query. Lalu kita masuk pada bagian jenis-jenis perintah SQL. Perintah atau instruksi SQL dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsinya. Terdapat 3 jenis perintah dasar SQL. 1. Data Definition Language atau DDL. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. Yang ketiga, Data Control Language atau DCL. Masuk yang pada bagian pertama. Data Definition Language adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan pembuatan struktur tabel maupun database, termasuk diantaranya create, drop, alter, dan rename. Yang kedua, Data Manipulation Language adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan data yang ada dalam tabel, tentang bagaimana menginput, menghapus, memperbaharui, serta membaca data yang tersimpan dalam database. Contoh perintah SQL ini untuk DML adalah select, insert, delete, dan update. Yang ketiga yaitu Data Control Language adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan manajemen hak akses dan pengguna user yang dapat mengakses database maupun tabel, termasuk diantaranya grant dan revoke. Lalu kita masuk pada bagian poin menjalankan perintah query MySQL yang akan kita gunakan nanti. Setiap perintah atau sering juga disebut query di dalam MySQL harus diakhiri dengan tanda titik koma dan akan dieksekusi setelah tombol enter ditekan. Selama query MySQL belum diakhiri dengan titik koma, maka itu dianggap masih dalam satu perintah. Ketika kita menjalankan sebuah perintah MySQL atau query tersebut akan dikirim dari MySQL client ke MySQL server untuk diproses. Setelah proses selesai, hasilnya akan dikirim kembali ke MySQL client. Agar lebih mudah memahami query MySQL, kita akan langsung saja praktek beberapa query sederhana. Baiklah, langsung saja buka aplikasi SAM-PP. Silakan Anda jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah Anda jalankan, langsung buka saja Chrome Anda atau browser lainnya, ketikkan localhost/phpMyAdmin. Nanti Anda akan digiring pada dashboard pembuatan database. Di sini saya akan membahas 2 jenis SQL. Yang pertama yaitu Data Definition Language, yang kedua Data Manipulation Language. Langsung saja masuk dalam pembuatan database. Create database. Misalnya kita akan membuat database sekolah. Create database sekolah. Titik koma, silakan Anda klik go. Terus database tadi sudah dibuat, Anda klik
lalu Anda klik pada bagian SQL, kita buat tabel dari database sekolah tadi. Guna tabel ini adalah untuk menghimpun sejumlah field atau record, misalnya tabel siswa, fieldnya misalnya ada ID siswa dan nama siswa. Create tabel siswa, dalamnya ada field ID siswa, kita kasih saja tipe datanya INT, panjang datanya 15, nama siswa, terus nama siswa, kita kasih tipe datanya varchar. Tipe data varchar ini gunanya untuk menampung angka maupun huruf. Terus jenis kelamin si varchar, terus alamat kita kasih varchar juga. Selesai ya, langsung kita klik go, dan tabel siswa tadi telah berhasil kita buat. Terdapat field ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, dan alamat. Lalu kita bikin satu lagi tabel, yaitu tabel guru. Create tabel guru, ada fieldnya ID guru, INT panjangnya 15, nama guru, varchar yang 25, terus jenis kelamin varchar yang 25, terus alamat varchar yang 25, terus nomor HP kita kasih tipe datanya varchar saja, varchar panjangnya 25, titik koma. Silakan klik go, dan tabel guru tadi berhasil kita buat. Kan di dalam tabel guru dan tabel siswa belum mengandung yang namanya record. Saya akan menjelaskan sintak bagaimana memasukkan record pada tabel guru. Langsung saja kita klik tabel guru tadi, pada bagian SQL-nya kita masukkan sintaknya insert into, gunanya untuk memasukkan record tadi. Insert into tabel tadi, tabel guru, untuk tabel guru, buka kurung, field, kita masukkan field yang tadi kita buat pada tabel guru, misalnya ID guru, koma, nama guru, terus jenis kelamin, terus alamat, terus yang terakhir nomor HP. Tutup kurung, kita masukkan nilai record. Misalnya ID gurunya 1. Terus karena tipe datanya varchar, karena tipe data field nama guru tadi varchar, kita gunakan kutip. Kalau nggak kita gunakan nanti bisa error. Kutip nama gurunya misalkan Santi, terus koma, kutip lagi, jenis kelaminnya perempuan, kutip, terus alamatnya misalnya Simpang Madu, ketik lagi koma, terus nomor HP nya kita ketikkan saja 08 13, sembarang saja, kutip lagi, tutup kurung, titik koma. Silahkan Anda klikkan go. Dan record yang tadi kita buat pada tabel guru sudah berhasil kita masukkan. Sudah masuk pada bagian field ID guru, recordnya 1,
file nama guru recordnya Santi, jenis kelamin recordnya perempuan, dan alamat tadi recordnya Simpang Haru, dan nomor HP tadi recordnya nomor HP 0813 tadi. Lalu kita masuk saja pada pembuatan record di tabel siswa. Kita ketikkan sintanya insert into tabel tadi siswa, buka kurung, fill, kita masukkan file-file yang ada di tabel siswa tadi, ID siswa, koma, nama siswa, terus jenis kelamin, terus alamat, tutup kurung, nilainya, value. Misalnya ID siswanya 1, terus tadi tipe data dari file nama siswanya varchar, jadi kita harus pakai kutip, nama siswanya misalnya Alex, terus jenis kelaminnya laki-laki, terus alamatnya misalkan alamat si Alex di Unan, kutip, lalu tutup kurung, titik, koma. Silakan Anda klik go. Dan record tadi berhasil kita buat pada bagian tabel siswa, yang mana file ID siswa 1, nama siswa Alex, jenis kelamin laki-laki, dan alamatnya Unan. Lalu setelah selesai kita buat tabel, kita buat database, kita masukkan record pada tabel tadi, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan sintak SQL, yaitu sintak select. Misalnya kita klik pada bagian database sekolah, bagian SQL. Misalnya kita ingin menampilkan data-data yang ada pada tabel guru, bisa kita gunakan sintaknya, yaitu sintak select. Simbol bintang. Arti simbol bintang ini adalah kita memilih keseluruhan dari tabel guru nanti. Select from dari tabel tadi, tabel guru, terus titik, koma, kita klik go, dan hasilnya keluar data-data yang ada di tabel guru tadi. Dan bisa juga misalnya Anda hanya memilih satu field saja, misalnya select from, misalnya select ID siswa, select ID guru, ID guru, terus select ID guru from tabel guru tadi. Kita hanya memilih field yang ada di tabel guru, field ID guru yang ada di tabel guru tadi. Koma, kita klik go. Dan hasilnya kita hanya memilih satu field saja pada bagian tabel guru tadi, yaitu kita memilih ID guru. Bisa kita terapkan juga di tabel siswa tadi. Misalnya kita ingin memilih select from, kita pilih keseluruhan data yang ingin kita tampilkan pada tabel siswa, select from siswa, go. Dan hasilnya bisa Anda lihat sendiri, menampilkan keseluruhan data yang ada pada tabel siswa. Kita coba select, misalnya kita pilih bagian field yang nama siswa saja, select nama siswa from siswa, dan hanya field nama siswa saja yang kita pilih pada bagian tabel siswa tadi. Dan sintak yang ingin saya jelaskan lagi, yaitu sintak mengenai update atau
sintak yang digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada tabel. Saya contohkan pada tabel guru. Update, misalnya update guru, terus update guru, kita set apanya kita set ID, kita set misalnya nama guru, misalnya kita set di sini. Kita lihat dulu data-data yang di guru, bentar, saya lupa. ID guru, nama guru, jenis kelamin, alamat, nomor HP. Misalnya kita set pada bagian nama gurunya. Update guru, update guru, set nama guru, terus sama dengan yang tadi nama gurunya Santi, kita ubah misalnya ke Putri. Kutip lagi, terus sini kita ketikkan kondisinya where ID guru sama dengan 1. Coba kita tes. Ya, ternyata berhasil update atau modifikasi data yang ada pada tabel guru tadi. Dan hasilnya nama guru tadi kita ubah menjadi Putri, yang semulanya tadi nama gurunya itu Santi. Dan bisa juga diterapkan pada tabel siswa. Saya terapkan di sini. Misalkan update tabelnya siswa. Terus kita set, kita pilih apa yang mau diubah tadi, kita set misalnya nama siswa saja. Nama siswa yang ingin kita ubah, nama siswa sama dengan kutip, misalnya yang tadi semulanya Alex, kita ubah menjadi Indra. Terus kita set kondisinya di ID siswa sama dengan 1. Kondisi ini tadi tempat yang mana file record yang akan kita ubah tadi. Kita klik go. Kita lihat hasilnya. Dan nama siswa tadi berubah menjadi Indra. Itulah guna dari update, yaitu untuk memodifikasi data yang ada pada sebuah tabel. Lalu misalnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penggunaan sintaks delete. Misalnya delete ini untuk menghapus tabel ataupun file-file yang ada pada tabel. Contohkan delete from guru. Artinya kita menghapus keseluruhan tabel guru. Yang mencakup file-file dan record-recordnya tadi. Misalkan delete from guru where kondisinya where, terus kondisinya yang mau kita delete di sini file dari nama guru, where nama guru sama dengan nama guru. Artinya di sini kita akan menghapus file yang ada pada tabel guru, yaitu filenya nama guru.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan sintaks sederhana dari SQL, yaitu dua jenis sintaks tadi, yaitu yang pertama data definition language, yang mana di dalamnya terdapat sintaks create, terus create, insert, yang ada tadi ada create dan lain-lain. Yang kedua yaitu data manipulation language, yang mana sintaknya terdapat insert, dia update, terus select. Mungkin itu saja, sekian dari saya tentang pembahasan tentang SQL ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.